Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah di rumah Coach Billy, kembali Coach Billy hadir di hadapan adik-adik semua untuk berbagi video pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, Coach Billy ingin berbagi materi kelas 8, melanjutkan yang materi sebelumnya. Dan ini materinya tentang Pitagoras yang kedua. Nah, kenapa ada Pitagoras yang kedua? Karena di Pitagoras yang pertama, Coach Billy ngomong banyak tentang triple Pitagoras, tetapi di Pitagoras yang kedua ini, Coach Billy ingin bercerita tentang sudut yang dikaitkan dengan dalil Pitagoras. Menjadi penting karena materi ini nanti terkait dengan materi ketika adik-adik melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu di SMA atau entah itu nanti di SMK. Oke, gitu ya. Oke, yuk kita masuk ke materinya, kita masuk ke materi PPT-nya. Tapi sebelumnya Coach Billy ingatkan lagi, jangan pernah lupa dan jangan pernah kapok untuk like, kemudian men-share. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe di Coach Billy Channel supaya video ini nanti lebih banyak manfaat untuk teman-teman Anda yang lain. Oke, Coach Billy coba share materinya. Coach Billy sudah siapkan, yap. Materi ini juga sekaligus sebagai persiapan ujian kenaikan kelas seperti biasa. Oke, nah ini dia. Jadi judulnya Pitagoras 2, betul kan? Nah, tapi sebelum langsung bahas soal kayak biasanya, untuk kesempatan kali ini Coach Billy ingin berbagi teorinya dulu. Nah ini yang pertama, coba Coach Billy gambar segitiga siku-siku seperti itu. Oke, siku-sikunya ada di sini. Sebut saja segitiga siku-siku ini adalah segitiga A, kemudian ini B, dan di sini C. Nah, kalau kemarin Coach Billy bermain angka, sekarang Coach Billy bermain sudut. Misal sudut C, itu yang di atas ini adalah 30 derajat. Kemudian sudut B yang di sini adalah 60 derajat. Gitu ya. Kemudian di sini misalnya Coach Billy berikan panjang sisinya adalah satu bagian, gitu kan. Dan kemudian di sini misalnya dua bagian. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena Coach Billy akan membuat satu segitiga lagi yang di sampingnya. Nah, sekarang ganti yang warna biru. Kalau yang warna biru, kenapa di sini tadi Coach Billy pasang 2? Karena nanti kalau ini segitiganya adalah sama dan sebangun, maka sudutnya ini juga 30. Berarti sudut yang di sini juga menjadi 60. Berarti Coach Billy mempunyai segitiga, misalnya ini titik D, segitiga BCD itu segitiga sama sisi, betul. Berarti kalau ini dua bagian, dua satuan panjang, berarti ini juga dua satuan panjang, sama-sama 2. Dan karena ini 1, maka ini juga 1. Sehingga ini juga menjadi segitiga sama sisi. Dan benar, dalam segitiga sama sisi jumlah sudutnya 180 dan masing-masing besar sudutnya adalah 60 derajat. Ini terbukti sudah benar semua 60 derajat. Nah, tinggal Coach Billy nyari panjang sisi AC. Berapa panjang sisi AC? Maka panjang sisi AC adik-adik bisa cari AC kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Pitakorasnya seperti itu. Berarti AC kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat berapa? 4, gitu kan ya. Dikurangi dengan 1 kuadrat berapa? 1. Berarti AC kuadrat 4 kurangi 1, 3. AC-nya saja itu berarti akar 3. Nah, di sini akar 3. Nah, apa sih yang kemudian Coach Billy ingin sampaikan di sini supaya adik-adik bisa memahami yang sudut ini? Nah, yang Coach Billy ingin sampaikan di sini tentang sisi di hadapan sudut. Jadi, ketika nanti sudutnya 30 derajat, maka sisi yang di hadapan sudutnya panjangnya adalah 1 satuan panjang. Ketika nanti sudutnya 60 derajat, maka sisi di hadapan sudutnya adalah akar 3 satuan panjang.
Dan ketika sudutnya 90 derajat, maka sisi di hadapan sudutnya adalah 2 satuan panjang. Coach Billy boleh tulis supaya nanti gampang mengingatnya. Adik-adik tinggal ingat 30 derajat itu senilai 1 satuan panjang. Kemudian 60 derajat itu senilai dengan akar 3 satuan panjang, dan kemudian 90 derajat senilai dengan 2 satuan panjang. Ini berlaku kelipatannya. Maka ini boleh 1S, akar 3S, dan 2S. Berlaku kelipatannya. Maksudnya kalau S-nya Coach Billy ganti dengan 3 misalnya, maka di sini menjadi 3 kali 1, 3, di sini menjadi 3 akar 3, dan di sini 3 kali 2 menjadi 6. Demikian dan seterusnya. Ini yang kemudian dimainkan untuk materi yang Pythagoras 2 ini. Ingat ya, ada 1, ada akar 3, dan ada 2. 1, akar 3, dan 2. 30, 60, dan 90. Yuk, kita coba sekarang masuk implementasikan teori ini ke dalam soal-soalnya. Yap, kita masuk ke soal nomor 11. Nomor 11. Oke, sebentar, Coach Billy ganti warna aja. Oke. Segitiga ABC mempunyai besar sudut A 90, sudut B 30, dan sudut C 60. Pernyataan berikut yang benar menggambarkan segitiga ABC adalah, yuk, kita gambar dulu segitiganya, anggap bagus dan lurus gitu ya. Karena ini nggak pakai penggaris jadi susah gitu kan, nggak apa-apa. Oke, siku-sikunya di sudut A, di titik A 90 derajat, kemudian B-nya 30, kalau 30 itu berarti kecil, ini adalah 30 derajat, kemudian C-nya itu adalah 60 derajat, ini adalah 60 derajat. Nah, kemudian disuruh mencari pernyataan yang benar adalah, ingat tadi perbandingannya adalah 1, akar 3, dan 2. 1 selalu di depan dari 30 derajat. Akar 3 selalu di depan dari 60 derajat. Dan 2 selalu di depan dari 90 derajat. Maka yang menggambarkan pernyataan benar adalah, yuk kita lihat, AB 1. Oke, AB-nya 1, salah. AB-nya harusnya akar 3. Berarti ini salah. AB berapa? 1, salah. AB 2, salah juga. AB akar 3, betul. AC 1, kita lihat AC 1, betul. BC 2, betul. Berarti jawabannya adalah iya. Jadi di permainan yang kedua ini, adik-adik cukup mengingat angka 1, akar 3, dan 2. 1 depan 30, akar 3 depan 60, dan 2 besar depan 90. Yuk lanjut ke soal yang kedua. Nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut ADB adalah, oke, kita akan coba selesaikan soal ini. Nah, besar sudut ADB berarti yang ditanyakan besar sudut ini. Berapa besarnya? Kita perhatikan dulu, di sini ada 6 akar 3, di sini ada 6. Oke, angkanya kita sederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi dengan 6. Kalau ini dibagi 6, kalau ini dibagi 6, maka besarnya BC dapat berapa? 1. Besarnya CD kita dapatkan berapa? Akar 3. Wah, berarti ketemu dong Coach. Betul. Di depannya 1, itu sudutnya adalah berapa? 30 derajat. Di depannya akar 3 berarti sudutnya berapa? 60 derajat, sudah ketahuan. Dan di depannya 90 itu pasti angkanya berapa? 2. Jadi ini perbandingannya adalah 2. Oke. Jadi pas. Ada 1, akar 3, dan ada angka 2. Berarti itu adalah panjang dari apa ini? Masing-masing sisinya dan sudutnya, jumlahnya ketahuan besarnya. Nah, tapi kita belum menyelesaikan nilai sudutnya
Yang mana ini tadi? A, D, B. Berapa besarnya? Oke, Coach Billy ganti warna dulu. Oke, sudah tahu itu 30, sudah tahu itu 60, maka sebenarnya Coach Billy juga bisa menggunakan ini adik-adik semua. Ini tadi kan asalnya dari dibagi 6 menjadi akar 3. Ini 1 juga dibagi 6. Berarti 2 ini kan hanya kelipatannya saja. Maka sebenarnya kalau dicari panjang sisi sesungguhnya, ya 2 dikalikan dengan berapa? 6. Maka panjangnya sebenarnya berapa? 12. Oke. Kalau sudah tahu panjangnya 12, berarti segitiga A, B, D sudah ketahuan segitiga sama kaki. Kok bisa sama kaki, Coach? Iya, karena panjang sisinya sama-sama bernilai berapa? 12. Paham ya? Oke. Dan adik-adik ingat, kalau ada garis lurus, itu nilainya berapa derajat? 180. Kalau kemudian ini sudah ada 60, berarti ini sisanya jadi berapa? 120 derajat. Dan dalam segitiga jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Berarti Coach Billy boleh tulis begini. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut D itu senilai 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut D itu senilai 180 derajat. Padahal besarnya sudut A dengan sudut D bagaimana? Sudut A dan sudut D bagaimana? Sama. Kenapa sama? Karena sisinya itu juga bernilai sama-sama 12. Berarti diganti sudut D ditambah sudut B berapa? 120 derajat ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat. Sudut D ditambah sudut D menjadi 2 kali sudut D sama dengan 180 dikurangi 120 derajat. Berapa 180 dikurangi 120? 60 derajat. Itu 2 kali sudut D. Berarti sudut D nilainya adalah 60 dibagi 2. Berapa? 30 derajat. Dan jawabannya adalah yang A. 30 derajat. Agak susah ya? Enggak. Nanti adik-adik bisa ulangi lagi ini. Insya Allah bisa lebih paham. Gitu ya? Oke. Coach Billy lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi bermain segitiga-segitiga, sekarang kita coba bermain bangun datar yang lain. Perhatikan gambar segi 4 PQRS. Oke, itu adalah belah ketupat. Berarti kalau belah ketupat panjang semua sisinya mesti sama karena dia belah ketupat. Oke. Dengan besar sudut QPS berarti sudut P. QPS ini besar sudutnya berapa? 60 derajat. Oke. Kemudian dan panjangnya PR, mana PR? Oke, ini itu adalah 12 akar 3. Yang ditanyakan sekeliling segi 4 PQRS. Kelilingnya berapa? Oke, kita mulai satu persatu membahas. Ini hampir sama kayak soal sebelumnya. Kita mulai dari sudutnya. Sudutnya di sini 60 derajat. Dan ini sisinya sama panjang. Karena ini sama panjang, berarti sudut ini boleh Coach Billy bagi 2. Berarti masing-masing berapa? 30 derajat dan 30 derajat karena sama panjang. Kalau kemudian Coach Billy tarik garis berdiri seperti ini, sebentar, anggap lurus dan bagus. Tahan nafas ya. Oke, anggap lurus dan bagus. Oke. Dan ini Coach Billy tulis siku-siku di situ, berarti ketahuan dong. Apa Coach? Bahwa besarnya sudut S ini jadi berapa? 60 derajat. Kok bisa? Karena ini siku-siku adik-adik, kemudian segitiga ini berarti menjadi segitiga siku-siku dan jumlah sudutnya mesti 180. Kalau sudah tahu 30, ini 90, berarti ini
60. Dan bermain seperti yang tadi, bahwa di hadapan masing-masing sudut itu berlaku perbandingan yang sebanding tadi. Depannya 30 berarti 1 bagian, depannya 60 berarti akar 3 bagian, dan depannya 90 2 bagian. Tergantung faktor pengalinya. Misalnya tulis saja S tadi. Tulis S, tulis S. Nah, yang sudah ketahuan adalah panjangnya PR. Panjangnya PR tadi adalah 12 akar 3. Berarti kalau cuman separuhnya, ya separuh dari 12 akar 3. Berapa? 6 akar 3. Tinggal 12 dibagi 2. Berarti Coach Billy dapatkan ini. Akar 3 kali S itu sama dengan 6 akar 3. Berarti akar 3-nya Coach Billy coret habis. Berarti S-nya ketemu berapa? 6. Oh, kalau S-nya ketemu 6, panjangnya PS itu kan 2 kali S, 2 kali perkaliannya, 2 kali nilai sebandingnya, gitu kan ya? Maka menjadi 2 kali 6, karena S-nya 6. 2 kali 6 berapa? 12. Oke. Nah, pertanyaannya belum selesai. Yang ditanyakan adalah keliling dari PQRS. Karena ini semuanya sisinya sama panjang, maka adik-adik tinggal ngalikan 4 kali 12. Karena sisinya ada 4. Berapa 4 kali 12? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Satuannya sentimeter. Jawabannya adalah yang C, 48 cm. Bisa? Ingat faktor kalinya, ingat S-nya. Ingat S-nya dikali berapa kalinya. Oke. Sip, lanjut. Nomor 14. Diketahui A 3,5, B A,0. Jika jarak kedua titik tersebut 13 satuan, maka nilai A yang mungkin. Oke, Coach Billy gambar lagi. Ini anggap bagus dan lurus. Yep. Kemudian yang mendatar anggap bagus dan lurus ya. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Kok miring, Coach? Oke, anggap lurus deh. Oke, gitu ya. Kemudian titik A 3,5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5. 3,5. Oke. Kalau di sini titiknya adalah A 3,5, sekarang kita gambar titik B. Titik B adalah A,0. Karena nilai Y-nya 0, maka dia mesti nempel di sepanjang sumbu X. Anggaplah titik B di sini. Anggaplah di situ karena koordinatnya menjadi A,0. Dan panjangnya AB, jarak kedua titik tersebut, kalau dihubungkan katanya soal itu adalah 13 satuan panjang. Maka nilai A yang mungkin adalah yang kita tahu ini segitiganya menjadi segitiga siku-siku, dan siku-sikunya ada di sini. Berarti kita tahu panjangnya yang dari bawah sampai ke titik A. Dari bawah sampai ke titik A itu adalah 0 sampai dengan 5. Berarti panjangnya adalah 5 satuan. Nah, ini berarti main triple yang kemarin. Kalau ada 5, ada 13, berarti berteman dengan 12. Oke, maka kalau ditanya berapa koordinat titik B, ya adik-adik tinggal nambahkan 3 ditambah dengan 12. Maka titik B adalah 15. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti titik B-nya bukan di sebelah kanan. Kenapa Coach Billy tadi berasumsi di sebelah kanan? Karena dikiranya nilainya positif. Oke, sekarang segitiganya juga Coach Billy bisa gambar ke kiri seperti ini. Nah, anggap lurus dan bagus. Yang penting di sini adalah titik B, itu A,0.
dan panjangnya tetap 13 satuan panjang, dan tetap triplenya 13, 5, satu teman yang lain berapa? 12. Kalau di sebelah kanan tadi ditambah, maka kalau ke kiri kita kurangi aja. 3 dikurangi 12, maka hasilnya sama dengan negatif 9. Maka titik B yang tepat adalah min 9,0. Ini yang sesuai pilihan jawaban, dan jawabannya adalah A. Nilai A kecilnya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Aduh, susah-susah ya soalnya, tidak apa-apa. Oke, ini karena yang namanya belajar tetap harus semangat meskipun soalnya susah. Nanti coba diulangi lagi, insya Allah paham. Oke, keliling segitiga yang dibatasi persamaan garis 15x plus 8y sama dengan 120. Sumbu x dan sumbu y adalah. Oke, kita cari dulu persamaan garisnya. 15x plus 8y sama dengan 120, itu memotong di salib sumbu berapa dan berapa. Caranya gampang adik-adik, tinggal kita buat gantian nol. Istilahnya Kutzbili itu gantian nol. Jadi nolnya bergantian. Misal, kalau y-nya yang 0 berarti x-nya sama dengan berapa? Ya 120 per 15. 120 dibagi 15, berapa hasilnya? 8. Nah, kalau itu siapa? Y-nya yang 0. Sekarang ganti lagi. Kalau X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0 berarti Kutzbili dapat siapa? Dapatnya Y-nya sama dengan 120 ganti bagi 8. Maka namanya gantian 0. 120 bagi 8 dapatnya berapa? 15. Maka kalau ini kita gambar adik-adik semua, oke, ke salib sumbu koordinat, anggap bagus, miring ya, oke, Kutzbili hapus biar rapi. Oke, nah, maka sekarang kita punya titik X-nya itu harus bernilai 8,0. Titik Y-nya harus bernilai 0,15. Dan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y yang berdiri. Maka segitiganya kita dapatkan yang seperti ini. Anggap bagus dan lurus. Aduh, pindah ya deh, gak apa-apa. Titiknya 8-nya pindah ke situ ya. Susah memang menggaris tanpa ada penggaris ya. Aduh, garisnya yang bawah jadi ikut hilang. Oke, kita garis lagi. Nah, anggap bagus dan lurus, ya ada di situ. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa nilai ini nilainya berapa? 8. Yang berdiri ini nilainya berapa? 15. Dan ini segitiganya, segitiga apa? Siku-siku. Nah, ingat yang kemarin, kembali kita diajak bermain dengan triple. Kalau ada 8, ada 15, berarti berteman dengan betul umurnya Kutzbili ya, 17. Enggak, Kutzbili pernah 17 tahun ya, tapi kejadiannya mungkin sudah ya 35 tahun yang lalu. Oh, jangan ditambah ya, nanti jadi banyak banget gitu ya. Oke, sip. Nah, kalau yang jadi pertanyaan adalah keliling segitiganya, berarti adik-adik tinggal menjumlahkan saja. Kelilingnya berarti 15 ditambah 8 ditambah 17. 15 ditambah 8 nilainya 23. 23 ditambah 17 nilainya jadi 40 satuan panjang. Berarti jawaban yang tepat A, B, C, D adalah yang B. Seperti itu. Yap. Untuk kesempatan yang Pitagoras 2 ini, Kutzbili hanya membagi 5 soal saja. Kenapa? Karena soalnya sedikit berat-berat ya, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai latihan, nanti ketika kelas 9, mungkin adik-adik sudah tidak lagi ada diganti dengan
USBN atau apapun, dan bisa jadi bobot soalnya juga sudah berubah, bukan lagi soal-soal yang sederhana tetapi yang soal lebih hot, bigger order thinking skill. Oke, semoga video pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin, dan saya yakin, Coach Billy yakin ini akan sangat bermanfaat buat Anda semuanya. Pelajari lagi, tonton lagi pelan-pelan kalau Anda masih belum paham. Coach Billy ucapkan terima kasih dan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.